Hai, selamat datang di All Channel. Menyoroti keributan yang terjadi akibat penyambutan Saipul Jamil yang diglorifikasi bak pahlawan berprestasi dan berujung diundang ke stasiun TV. Berlaga seperti korban yang harus didukung, berbuntut menyulutnya kemarahan warga Indonesia yang melihat hal tersebut. Pro dan kontra bermunculan di berbagai pihak. Kenapa masyarakat beropini jika Saipul Jamil kurang pantas disambut dengan kemeriahan? Seperti yang kita tahu, Saipul Jamil telah menjalani hukumannya selama 8 tahun di lapas Cipinang. Saipul Jamil dihukum penjara atas dua kasus berbeda yang menjeratnya, yaitu kasus pencabulan dengan hukuman 3 tahun penjara pada 2016. Saipul sempat mengajukan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun hukumannya diperberat menjadi 5 tahun penjara. Di tengah kasus itu, Saipul Jamil terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar 250 juta, sehingga hukumannya ditambah 3 tahun penjara. Saipul Jamil merupakan seorang public figure, harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, bukan malah menjadi pelaku pencabulan seorang anak di bawah umur. Terlebih lagi dengan image agamis yang selalu dipertontonkan oleh Saipul Jamil di layar kaca. Saat keluar dari lapas Cipinang, Saipul Jamil disambut oleh perwakilan keluarga, kerabat, dan tim kuasa hukumnya yang telah menanti sejak pagi. Euforia kebebasan ini pun diliput oleh berbagai pihak media sehingga menyulut amarah netizen Indonesia. Masyarakat menganggap sikap Saipul Jamil ini seperti tidak menunjukkan rasa empati beserta keluarga korban pelecehan. Tidak terpikir bagaimana kondisi psikis korban beserta keluarganya saat melihat tayangan kebebasan Saipul Jamil yang dibuat sedemikian meriah seperti tidak pernah terjadi kejahatan apa-apa. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apa jadinya negara ini jika seorang pelaku pencabulan seperti itu dengan meriah disambut layaknya pahlawan dan diliput hanya demi sebuah pemberitaan agar stasiun TV mereka bisa ramai ditonton. Jadi sangat wajar jika sekarang TV bukan lagi menjadi media yang baik bagi sumber berita dan hiburan. Masa iya hiburan Indonesia itu sekarang seperti ini? Cukuplah tontonan pembodohan itu datang dari tayangan para koruptor yang tersenyum saat ditangkap KPK, atau tontonan tidak berfaedah lainnya yang datang dari acara settingan yang ditawarkan oleh beberapa stasiun TV yang tanpa saya sebutkan pun Anda juga pasti tahu. Jangan ditambah lagi dengan pembodohan seperti ini. Mungkin ada yang bisa jelaskan apa alasan seorang pelaku pencabulan seperti Saipul Jamil harus disambut dengan keriuhan seperti ini? Kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Namun dari kesalahan itulah seharusnya manusia menjadi dewasa, bisa membenahi diri, mengkoreksi kekurangan untuk selanjutnya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan Saipul Jamil. Apa yang ada di pikiran Saipul Jamil di hari kebebasannya? Dengan tertawa seperti tanpa dosa, banggaan apa yang membuat Saipul Jamil seperti tidak memikirkan perasaan orang lain? Ingat Mas Saipul Jamil, Anda itu pelaku pencabulan anak di bawah umur. Anda sedang tidak membawa medali emas untuk diberikan ketika Anda keluar dari penjara. Ada tekanan mental dan traumatik yang sedang dialami oleh korban Anda sekarang. Apa yang Anda pikirkan saat melambaikan tangan seperti tertawa lebar serta dikalungi rangkaian bunga layaknya seorang manusia yang berprestasi? Kita tidak sedang mengusik kehidupan pribadi Saipul Jamil. Mau Saipul Jamil gimana juga kita tidak akan mengusik. Mau jadi artis kontroversial kayak jadi artis lebay, itu terserah. Karena sejatinya mungkin sebagian artis atau public figure itu penuh dengan kontroversi. Wajar, karena setiap gerak mereka itu selalu menjadi perhatian publik. Ini berbeda kasusnya. Saipul itu pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang sekarang baru dibebaskan. Tapi dengan kebebasan itu bukan berarti Saipul seperti mereset hidup kembali dan menjadi baru. Ya, kehidupan baru mungkin untuk Saipul Jamil, tapi tidak dengan korbannya, karena dia harus merasakan trauma seumur hidup karena ulah bejatnya. Tangisan Saipul Jamil di TV seperti dia menjadi korban yang harusnya dikasihani. Tidak, Anda tidak layak untuk dikasihani dalam hal ini. Kasus pencabulan anak di bawah umur. Tolonglah beri masyarakat Indonesia tontonan yang layak dan wajar. Masa iya seisi stasiun TV itu isinya nggak ada yang lebih kreatif dan berwawasan yang bisa memberi tontonan yang layak? Oh iya, lupa, televisi kan butuh rating dan lain-lain agar bisa bertahan. Tapi tidak dengan gini juga om. Orang nyabul ini anak di bawah umur yang kalian suruh tontonin. Tidak sedikit para artis dan public figure juga mewakili kegeraman masyarakat Indonesia berkaitan tentang keramaian Saipul Jamil. Bahkan di antara mereka tidak segan-segan berkomentar lantang, mengkritik dan menolak untuk mengundang Saipul Jamil di acara mereka. Ada juga yang menarik film garapannya jika untuk stasiun TV tertentu agar tidak mengundang Saipul Jamil. Ada juga petisi yang sekarang lagi menjadi wadah netizen Indonesia untuk berpendapat di media sosial agar didengarkan. Berbeda sekali dengan hukuman seperti kasus Saipul Jamil ini jika di luar negeri, seperti contoh di Iran, Belanda, Arab Saudi, Tiongkok, dan lain-lain. Hukuman mati dan kebiri adalah hal yang paling wajar mereka lakukan. Tapi sayangnya Saipul Jamil bukan tinggal di negara tersebut. Alhasil yang kita lihat sekarang, dia menikmati kebebasannya dengan disambut keramaian liputan wartawan dan dikalungi rangkaian bunga, lalu dikontrak untuk hadir di stasiun TV. Ada lagi pemberitaan yang membandingkan kasus Saipul Jamil dan Ariel Noah. Di sini tidak ada yang membenarkan semua yang terjadi, baik pemberitaan kasus Ariel Noah dan Saipul Jamil tentunya. Perbedaan yang terjadi antara mereka, Ariel secara hukum sebenarnya tidak pantas untuk dihukum penjara. Ariel ditangkap karena rekaman videonya yang berhubungan badan dengan sosok wanita yang bukan istrinya sebar luas, dan rekaman itu bukan dilakukan dengan tujuan dipertontonkan pada publik. Di dalam hukum Indonesia, itu bukanlah kejahatan. Hubungan dia dengan Cut Tari dan Luna Maya dilakukan tanpa paksaan. Satu-satunya hal yang saat itu yang menjerat Ariel secara hukum adalah seandainya suami Cut Tari saat itu melaporkan istrinya Cut Tari dan Ariel ke polisi atas tuduhan perzinahan. Tapi itu tidak dilakukan oleh suami Cut Tari. Karena itu Ariel, Luna, dan Cut Tari tidak bisa dipenjarakan. Yang bersalah secara hukum itu adalah penyebar video. Tapi orang tersebut sekarang sudah menjalani hukuman penjara. Hakim akhirnya memutuskan Ariel masuk penjara karena dampak tekanan publik, karena Ariel lalai menyimpan video rekaman itu sehingga bisa disaksikan publik. Jadi di penjaranya Ariel di mata publik sebagian orang memandang sebagai keputusan yang tidak adil. Dalam konteks
Atas itulah, kebebasan Ariel setelah dipenjara lebih dari 3 tahun disambut gembira media, penggemar, dan masyarakat. Dan ini berbeda dengan Saipul Jamil. Dia memperkosa korbannya di bawah umur mungkin lebih dari 1 dan dia menyuap panitera. Perkosaan, apalagi terhadap anak di bawah umur, harus diperangi. Karena itu kembalinya Saipul Jamil sangat tidak layak untuk dirayakan dengan meriah. Pesan untuk Saipul Jamil, apakah yang ada di pikiran Anda sekarang? Berpikirkah Anda tentang korban Anda sehingga Anda bisa dipenjara? Masyarakat Indonesia ini haus akan kesalahan orang lain, apalagi seperti masalah Anda. Koruptor yang merajalela, belum tentang urusan COVID-19 yang tak kunjung selesai. Teriakan kelaparan karena diputus kerja. PPKM yang seperti jadwal bayar pajak seperti ada jadwal perpanjangan. Belum lagi media yang menyiarkan acara settingan konyol, ditambah jual aurat joget gak jelas, belum acara sampah lainnya. Sekarang Anda juga mau mengisi kekonyolan isi televisi Indonesia. Please, jangan menambah murka masyarakat. Mending Anda berpikir dan merenungi diri Anda di rumah. Dan biarkan ini cepat berlalu agar tidak menjadi kegemparan yang semakin dalam. Karena semakin Anda menantang dan mengacukan kegeraman ini, Anda akan semakin mempermalukan diri Anda sendiri. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalah kita sebagai manusia yang tak luput dari salah. Kalau kamu suka video ini, bisa dong di like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih semangat dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.